Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun, jika tidak maka akan otomatis inkonstitusional. Sejak awal pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, buruh menilai undang-undang ini cacat prosedur, sempat juga mengalami perubahan-perubahan pasal yang substansial. Apa makna keputusan ini, apa langkah lanjutan yang akan diambil oleh teman-teman buruh? Sudah bergabung secara virtual, yang pertama saya sapa dulu, yang sudah bergabung adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Eli Silaban. Kak Eli, selamat sore. Pak. Halo, selamat sore. Sore, Ya, kedengaran nggak? baik. Sekarang sudah jelas. Dan kami juga masih Oke. menunggu yang akan bergabung adalah juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono sudah menyatakan kesediaannya, tapi masih belum bergabung Oke. sampai saat ini. Mbak Eli, saya tanya dulu, apa respon teman-teman buruh atas putusan MK ini, Mbak Eli? Ya pertama sih tadinya sempat euforia ya, Iya. ketika kita mendengar putusan itu seolah-olah memenangkan, tapi ternyata kan ada Iya. disuruh memperbaiki selama 2 tahun dan bukan berarti menggugurkan undang-undang itu gitu. Iya. Kecuali menerbitkan peraturan yang strategis. Artinya kan undang-undangnya dan peraturan-peraturannya berlaku dong sampai 2 tahun ke depan gitu. Itu kan masih panjang. Betul. Sementara tadinya kita berpikir ketika masih dalam gugatan jangan ada dulu pelaksanaan undang-undang dan peraturan turunannya begitu, Mbak. Harapannya itu, tapi kemudian setelah mengetahui seluruh undang-undang yang kemudian turunan setelah dikeluarkan juga Mhm. tetap berlaku gitu ya. Jadi apa langkah utamanya, terutama di sini yang menjadi sorotan oleh teman-teman buruh kan adalah peraturan pemerintah nomor 36 itu ya, Mbak Eli? Mhm, mhm. Ya, apa langkah kemudian yang akan diambil sekarang? Iya, kalau itu saya juga akan konsolidasi dengan tim lawyer KSBSI ya Mbak ya, karena kami sudah berupaya sebenarnya sampai saat ini melakukan gugatan di formilnya ya dan juga di materinya. Nah ini kami masih konsolidasi apa upaya-upaya yang akan dilakukan gitu. Tapi saya menjadi agak sedikit pesimis ketika diminta DPR dan pemerintah untuk merevisi sampai 2 tahun ke depan, tapi tanpa menangguhkan undang-undang dan turunannya itu gitu. Artinya kan akan ada episode baru lagi. Apakah kita menggugat lagi soal peraturan turunannya, kan itu belum juga sampai ke sana pikiran kita, Mbak. Artinya menurut Anda apakah putusan ini cukup membingungkan bagi teman-teman buruh Iya, iya. terkait Kalau langkah saya, lanjutannya apa apakah gitu ya? karena saya awam hukum, tapi memang cukup membingungkan, makanya ada teman-teman euforia, sujud syukur, sebenarnya tidak ada yang kita menangkan pada saat ini gitu. Ya hanya yang dimenangkan itu adalah ketika keputusan MK mengatakan itu direvisi untuk memakan waktu 2 tahun ke depan, dan tidak menangguhkan undang-undang yang ada dan peraturan turunannya. Jadi apa? Padahal selama ini kan kita berjuang untuk beberapa poin-poin itu gitu. Iya, Jadi iya. tidak ada yang disyukuri saya kira, Mbak. Termasuk menangguhkan itu ya target utamanya, apa Iya, tujuan iya, utamanya? iya. Tadinya sih kita pikir ya kalau memang masih status quo, ya Iya. jangan diundangkan dulu, jangan dilaksanakan. Tapi kan udah berjalan, jadi tidak ada perubahan sebenarnya. Harapannya ketika status quo jadi tidak dilakukan, ditangguhkan dulu kembali pada undang-undang asal Iya, dulu sampai semuanya ya. diperbaiki Iya, karena kan ini menurut pikiran Omnibus Law, kami ya. gabungan dari beberapa undang-undang. Mbak Eli, tapi saya Ya. ingin tahu sekarang apa yang saat ini kita tahu banyak teman-teman buruh saat ini turun ke jalan Iya. menuntut perbaikan, terutama untuk formulasi kenaikan upah. Ya, kita tahu di Iya. beberapa provinsi sudah menetapkan Iya, kenaikan Mbak. upah. Bagaimana sebenarnya kondisi teman-teman buruh saat ini, Mbak Eli? Iya, kebetulan saya menghadiri rapat kerja wilayah yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara juga, Mbak, di sini. Saya juga sampaikan kesedihan dan keberatan kita. 1,09% dipukul rata untuk upah minimum provinsi yang memang katanya itu akan diimplementasikan untuk 12 bulan ke bawah. Artinya yang baru bekerja dan lajang. Tapi kan implementasinya tidak begitu. Lalu kenapa harus dipukul rata? Karena masing-masing provinsi ini kan berbeda kok inflasi dan pertumbuhan ekonominya gitu. Nah, kemudian ada kan sektor yang sangat terdampak sekali, misalnya hotel, transportasi, otomotif, dan ada sebagian lagi, itu wajar misalnya dibuka kembali, dipekerjakan kembali tanpa kami menuntut banyak-banyak. Tapi misalnya rumah sakit, farmasi, komunikasi, pertambangan, pertanian yang tidak terdampak
apa iya mereka dipukul rata juga tidak dinaikkan gitu Mbak. Dan ada juga misalnya yang kami kira itu jadi bahan tertawaan juga soal keputusan Mendagri untuk memberikan sanksi kepada gubernur. Yang milih gubernur itu kan rakyatnya sendiri di provinsi. Berikan saja kekuasaan atau kewenangan kepada gubernur itu untuk menentukan upah di provinsinya sendiri gitu. Jadi menurut Anda ini tumpang tindih ya? Aman gitu, karena saya lihat ada kok beberapa daerah istimewa Yogyakarta misalnya 4,7, lalu ada Jawa Timur 5, sekian, lalu ada di Sulawesi, lalu ada Bupati Sukabumi 5%, kan berarti kan mereka masih melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di daerahnya itu cukup memadai untuk bisa meningkatkan upah buruh di sana, upah minimum kota misalnya di Sukabumi. Mbak Eli, dan kalau beberapa misalnya provinsi. dari hitung-hitungan teman buruh itu semestinya kenaikan berapa dilihat dari kondisi inflasi dan Iya. saat ini? Saya sih Rata-rata melihat, Mbak, mestinya makanya berapa? Saya tadi saya juga mohon maaf kepada serikat buruh atau teman aktivis yang mendengar saya. Saya memang tidak mau juga realistis lah ya. Jangan dipukul rata juga, kan kita lihat juga nanti yang perekonomian yang mati, industri yang mati. Apa layak kita minta kenaikan itu 10% gitu. Nah, yang tidak terdampak sama sekali sebenarnya kami juga meminta itu dinaikkan 5-10%, Mbak. Karena mereka tidak terdampak, mereka mendapatkan keuntungan kok di masa pandemi. Masa mereka ikut-ikutan juga tidak menaikkan, kan gitu. Ada berapa persen sektor, Mbak Eli, kalau misalnya dari data yang Anda pegang, jadi berapa persen sektor yang kemudian tidak terlalu terdampak dengan pandemi ini yang kemudian buruhnya juga turun ke jalan pada hari ini? Ya sebenarnya pada akhirnya semua turun ke jalan, Mbak. Dari sektor-sektor itu karena merasa mereka juga tidak mendapatkan perbedaan dari cara kerja dan produksi mereka yang terus-menerus tidak terhenti selama pandemi. Jadi kan ini juga kan seharusnya harus diantisipasi pemerintah lah. Ya agak adil sedikit gitu untuk kita tidak memaksa semua dipukul rata naik 5-10%, tapi lihat industri yang tidak terdampak seperti yang saya katakan tadi, pertambangan, pertanian, rumah sakit, komunikasi, itu kan tidak terdampak Mbak sama sekali. Tapi kalau saya akan bingung ketika teman-teman juga meminta kenaikan di hotel yang memang kita lihat tidak terbuka selama ini sampai manajernya juga hanya mendapatkan 2 juta di Jakarta. Lalu transportasi, restoran, industri hiburan, otomotif, gitu kan itu kan terdampak sekali gitu. Jadi kami memaklumi di situ. Tapi ketika dipukul rata 1,0 sekian dan katanya itu untuk 12 bulan ke bawah, untuk pekerja yang 12 bulan ke bawah, kita kan tidak pernah tahu implementasinya seperti apa. Kalau ada pelanggaran, apakah diberikan sanksi? Lalu yang diberikan sanksi itu bisa dipublish nggak? Kita nggak pernah mendengarkan itu, sehingga ini akan terus-terus dilakukan oleh pengusaha yang semestinya mereka bisa mampu membayarkan lebih dari itu, akan mengikuti itu gitu Mbak. Jadi kan keuntungan juga bagi mereka sebagian besar, karena harus menuruti yang 1,09 itu gitu. Oke, Mbak Eli, saya akan coba sapa dulu Jubir Mahkamah Konstitusi Pak Fajar Laksono. Pak Fajar, selamat sore, sudah bergabung bersama kami. Pak Fajar, halo. Ya, sepertinya belum bergabung Pak Fajar Laksono, kami nanti akan coba lagi. Mbak Eli, jadi poin-poin apa saja yang dibawa oleh para buruh hari ini sebenarnya turun ke jalan, Mbak Eli? Iya, sebenarnya kami kemarin hari ini adalah 2 tuntutan, meminta keikhlasan dan ketulusan hati Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan memenangkan kita. Kedua, tentang upah minimum gitu. Jadi itu tuntutannya hari ini sebenarnya. Dan kami juga Mbak menggugat kami di formal dan juga di material. Jadi gitu, ini kan sudah kita lihat tadi direvisi gitu, tapi tetap diberlakukan, dan ini kan membuat kami cukup membingungkan saya kira sih. Walaupun kita latar belakangnya bukan hukum, tapi orang biasanya kan dibatalkan, seperti itu kan. Jadi tidak ngambang seperti ini gitu. Saya aja tadi maksudnya apa gitu. Jadi bagi buruh bagian besar ada euforia mengatakan bahwa ini kemenangan. Bagi saya mengatakan bahwa ini bukan kemenangan gitu. Oke, baik. Mbak Eli Rosita Silaban, terima kasih sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Mbak Eli, terima kasih banyak. Ya. Ya, selamat sore.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang ini harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. Jika tidak maka undang-undang ini akan langsung inkonstitusional. Apa makna dari keputusan ini? Dan kita akan langsung bergabung secara virtual dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Pak Fajar, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung sore hari ini. Pak Fajar, bisa disampaikan lagi kepada kami berkaitan dengan putusan MK ini, karena kami baru saja mewawancarai tadi full selama satu segmen Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Jadi seolah-olah ada euforia, seolah-olah memberikan kemenangan, tapi ternyata tidak, karena toh undang-undangnya juga tetap berlaku selama 2 tahun sampai ada perbaikan itu. Jadi bisa dijelaskan lagi kepada kami saat ini. Iya, sebetulnya ada beberapa poin garis besar yang harus dipahami, harus dibaca secara komprehensif dari putusan ini. Yang pertama, tadi seperti yang disampaikan, MK dalam putusan ini menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang 11 2020 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Dan begitu. Itu poin pertamanya. Berarti ada problem pada soal pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, memang dikatakan di dalam putusan itu Undang-Undang 11 2020 ini tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan oleh pembentuk undang-undang dengan tenggang waktu ya 2 tahun itu. Yeah. Kemudian yang ketiga, ini jelas memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Kalau perbaikan itu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Dan begitu. Nah, oleh karena itu, undang-undang yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, norma undang-undang yang sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku kembali, hidup kembali kan begitu. Nah, poin penting yang berikutnya, yang keempat, saya kira bahwa MK menegaskan bahwa meskipun tetap berlaku Undang-Undang Cipta Kerja ini, tetapi semua pihak, pemerintah termasuk, tidak boleh mengambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak luas mendasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan MK menegaskan, nggak boleh lagi ada keluar penetapan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ini poin yang kemudian ya semua pihak harus bisa memahami. Ini harus dibaca putusan MK ini secara komprehensif gitu. Oke, Pak Fajar, saya ingin konfirmasi juga, sudah ada peraturan pemerintah nomor 36 ini dikeluarkan sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan kemudian ini yang diperjuangkan oleh para buruh saat ini. Apakah kemudian itu akan berlaku? Karena kalau misalnya dari peraturan pemerintah itu yang dikeluarkan kan berarti berlaku untuk 2022. Bagaimana dengan itu? Ya, ini tentu konsekuensi dari bahwa putusan MK ini diputuskan pada hari ini. Artinya putusan MK itu kan secara normatif itu berlaku sejak selesai diucapkan. Nah, ini benang merahnya ada dengan di pesan penting yang kedua tadi, bahwa memang undang-undang ini tetap berlaku. Artinya kemudian seluruh aturan-aturan pelaksanaan yang dikeluarkan, yang diterbitkan, yang ditetapkan sebelum putusan ini tentu menjadi berlaku. Masih berlaku ya? Tapi bahwa kemudian ada proses mekanisme judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Cipta Kerja, tentu itu kan juga terbuka dan begitu. Tapi poin pentingnya adalah bahwa putusan ini dibacakan hari ini dan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku paling tidak sampai paling lama tenggang waktu 2 tahun sambil diperbaiki itu. Ya, karena di lapangan saat ini sudah banyak beberapa rekan buruh dan juga sudah ada beberapa rekan kami di lapangan yang menyatakan bahwa
masa buruh kemudian melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional itu dan kemudian itu yang menjadi landasan mereka untuk meminta berkaitan dengan pembatalan penetapan UMP yang sudah berlaku di beberapa wilayah. Jadi saya ingin konfirmasi sekali lagi, undang-undang ini tetap berlaku, begitu pula dengan peraturan pemerintah berkaitan yang peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah keluar gitu ya, Mas Fajar ya? Yes, itu poin pentingnya karena tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa putusan MK itu diputus pada hari ini dan tentu aturan-aturan pelaksana tadi itu kan didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelum putusan MK hari ini. Baik, baik, Mas Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi, terima kasih sudah berbincang singkat, tapi untuk menjelaskan informasi atau putusan MK hari ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Mbak Putri. Selamat sore.